Pertambangan emas di Pohuwato, Gorontalo memicu konflik yang berujung pengerusakan fasilitas perusahaan PT Merdeka Copper Gold, kantor DPRD, rumah dinas bupati dan pembakaran kantor bupati Kabupaten Pohuwato. Aksi anarkis ini diduga buntut dari pemerintah daerah dan perusahaan yang dinilai tak konsisten menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan tambang, yang sebelumnya dikelola penambang lokal sejak bertahun-tahun. Unjuk rasa yang digelar Forum Persatuan Ahli Waris Penambang Pohuwato, Gorontalo pada Kamis tanggal 21 September tahun 2023 lalu berujung ricuh. Aksi massa tersebut diawali para pendemo di depan kantor perusahaan PT Merdeka Copper Gold yang mengelola proyek emas Gunung Pani atau Pani Gold Project. Dalam aksinya, mereka para penambang menuntut perusahaan menyelesaikan ganti rugi lubang tambang yang berada di wilayah konsesi. Berdasarkan data dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, APRI, Kabupaten Pohuwato, tercatat ada 2.200 penambang lokal yang sudah bertahun-tahun mengelola tambang emas di Gunung Pani Pohuwato itu. Sebelumnya para penambang telah menyepakati bahwa lokasi penambangan akan dikelola pihak perusahaan, jika dibayar sesuai tuntutan. Namun realisasi nilai pembayaran lahan tambang tidak merata dan dinilai tidak sesuai karena nilainya sangat kecil. Para penambang yang merasa tidak puas, kemudian mengamuk dan merusak fasilitas perusahaan. Bahkan mereka membakar kantor Bupati Pohuwato dan merusak kantor DPRD Pohuwato, yang dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan tambang. Jadi saya kira ada beberapa pemicu yang membuat masyarakat penambang ini menjadi naik pitam sehingga sudah merusak fasilitas sarana vital di daerah ini. Memang yang ada akumulasi dari beberapa persoalan yang ada, yang lagi mencuat di daerah ini. Yang pertama, persoalan ganti rugi. Ya. Lahan itu? Ya, ganti rugi lokasi yang berada di wilayah konsesi. Yang sampai dengan hari ini, itu belum jelas. Ya, belum jelas. Padahal, pemerintah daerah, dalam hal ini Forkopimda, unsur pimpinan daerah sudah membentuk satgas, sudah melakukan tahapan verifikasi dan validasi, sudah menyerahkan bupati dan Forkopimda lainnya, itu sudah datang ke perusahaan untuk menyerahkan hasil verifikasi dan validasi di perusahaan itu sendiri. Dalam rangka ini untuk mempercepat, mendesak perusahaan untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi harapan penambang. Sebelumnya dalam pembicaraan ada menyebut nominal? Ya, memang tidak menyebut nominal. Ya. Tetapi ketika kita banding-bandingkan dengan oknum-oknum tertentu, penambang-penambang tertentu sebelumnya yang sudah diselesaikan itu dengan angka yang fantastis. Berapa, Pak? Ratusan juta sampai miliaran. Sehingga inilah yang menjadi acuan penambang lainnya untuk tidak menerima. Apalagi hanya dinilai dengan 2,5 juta ini. Iya kan? Apalagi hanya dinilai 2,5 juta. Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Pani Gold Project terletak di Gunung Pani di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Gunung Pani sendiri disebut menyimpan 275,8 juta ton sumber daya mineral, dengan kandungan emas sebanyak 0,75 per ton atau 6,63 juta ons. Pengelolaan emas di Gunung Pani kemudian dikuasai PT Merdeka Copper Gold dengan nilai investasi 10 triliun rupiah. PT Merdeka Copper Gold, selaku perusahaan induk dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera, PETS, dan PT Gorontalo Sejahtera Mining, GSM, yang mengelola proyek emas Pani Gold Project, PGP. Pada tahun 2023, proyek yang sudah pada tahap awal konstruksi dan eksplorasi, diperkirakan dapat beroperasi mulai tahun 2025 mendatang hingga 30 tahun ke depan. Pihak perusahaan sebelumnya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun para penambang. Realisasi pembayaran itu menurut pihak perusahaan bukan ganti rugi lahan, justru sebagai tali asi untuk modal usaha kepada penambang yang akan beralih profesi. Namun pihak perusahaan dikejutkan adanya tindakan anarkis dari para penambang yang dinilai sangat merugikan PT Merdeka Copper Gold. Kemarin kita sudah mendapatkan hasil dari Satgas, verifikasi terhadap proposal yang masuk. Kemudian kami sudah sepakat membagi kegiatan di atas. Ada yang talang, ada yang lubang, ada yang paretan, dan ada yang tidak aktif lokasi yang masuk ke kami ini. Ya, nah, kami punya anggaran perusahaan, kami tawarkan
dengan anggaran misalnya untuk talang sekian, untuk paretan sekian, bahkan yang tidak aktif pun kami anggarkan, ya, karena kami tahu ini saudara-saudara kami yang mau berganti profesi, ya. Nah, kalau sampai ada yang katanya miliaran apa segala macam, itu sih program kami di tahap awal setahun yang lalu, bukan yang sekarang ini kami tawarkan, dan jumlahnya itu nggak sampai sejumlah miliaran seperti itu, ya. Jadi tolong berita-berita yang seperti itu kami perlu verifikasi langsung. Sementara pemerintah Kabupaten Pohuwato telah berupaya maksimal untuk memediasi persoalan penambang dengan pihak perusahaan. Mengantisipasi aksi anarkis susulan, selanjutnya masalah ini masih akan dievaluasi dengan melakukan rapat bersama dengan pihak-pihak terkait, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Kami sudah sangat maksimal dalam hal melakukan mediasi antara penambang dengan perusahaan. Forkopimda sudah membentuk satgas dalam rangka untuk memverifikasi lokasi-lokasi yang selama ini menjadi tempat usaha para penambang. Setelah itu, setelah data diserahkan oleh para satgas kepada kami, maka data ini kami serahkan kepada perusahaan. Kami menyampaikan ke perusahaan untuk bisa segera untuk dilakukan pemberian tali asih. Dan alhamdulillah kami berangkat ke Jakarta membawa data ini lengkap, kami Forkopimda. Setelah itu kami pulang dan kami lagi disambut lagi oleh demo untuk memastikan kapan saya berangkat lagi ke Jakarta 2 hari sana, Pak, segera, karena kami diberikan deadline waktu 2 hari lagi minggu depannya untuk segera, dan alhamdulillah pihak perusahaan sudah datang untuk melakukan itu dan mengambil tempat di Spangpol untuk tempat pelaksanaan pemberian tali asih tersebut. Dalam kerusuhan itu juga, sedikitnya 10 anggota polisi mengalami luka-luka akibat diserang massa aksi. Sementara 40 orang yang merupakan massa aksi diamankan dari peristiwa tersebut karena sudah melakukan tindakan anarkis, pengrusakan, pembakaran kantor bupati dan penyerangan anggota polisi. Dari 40 orang yang diamankan, 5 orang yang diduga telah melakukan tindakan anarkis sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Saat ini Polda Gorontalo telah mengerahkan 1.300 personel gabungan TNI dan Polri untuk berjaga di sejumlah titik objek vitali. Bahkan 200 personel BRIMOB dari Polda Sulawesi Utara diturunkan di lokasi untuk membantu pengamanan. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan.